Baik, pemirsa, 20 Oktober 2025 menjadi momentum 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ada sejumlah program prioritas yang telah dikerjakan oleh pemerintah, di antaranya tentu saja berkaitan dengan bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Kita akan membahasnya lebih jauh. Pemirsa, sudah bersama kami Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Profesor Yusril Ihsan Mahendra. Prof. Yusril, selamat pagi. Pagi. Apa kabar, Prof? Sehat ya? Baik, Alhamdulillah sehat. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk berkunjung di kantor baru berarti di Prof ya? Iya, kantor sementara. Kantor sementara, baik. Iya. Nah, saya mulai saja, Prof. Ini kan kebetulan kantor baru begitu ya, artinya ini, pada saat pembentukan kementerian ini juga ini adalah salah satu nomenklatur baru begitu ya di zaman Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya Menko Polhukam, hanya dipindah hukum dipisah dengan politik dan keamanan. Ya. Apa yang sebenarnya menjadi latar belakang pemisahan ini, Prof? Ya, maksudnya sebenarnya supaya lebih fokus dan koordinasi berjalan secara efektif ya. Selama ini memang yang ada itu adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dan karena memang skopnya itu terlalu luas begitu, lalu Pak Presiden Prabowo Subianto kemudian mengambil satu kebijakan untuk memecah Kementerian Koordinator ini menjadi dua. Satu adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dan di pihak yang lain adalah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Yang menjadi fokus pengkoordinasian bagi kami, bagaimana supaya pengkoordinasian dan pembangunan norma hukum itu berjalan efektif. Yang kedua adalah pembangunan aparatur penegak hukum itu sendiri. Nah, aparatur penegak hukum itu utamanya ada pada 3 institusi. Pertama adalah kepolisian, kedua kejaksaan, ketiga KPK. Di samping itu ada banyak lembaga-lembaga penegak hukum juga seperti misalnya Bakamla, seperti BNN, BNPT yang menanggulangi terorisme dan lain-lain. Itu juga memerlukan satu tingkat koordinasian yang tinggi ya. Seperti Anda lihat misalnya kemarin ketika terjadi kerusuhan akhir Agustus, kementerian kami ini terlibat langsung dalam melakukan pengkoordinasian, terutama penanganan terhadap kerusuhan itu sendiri. Dan pasca kerusuhan, hukum harus ditegakkan. Apakah akan membentuk satu komite independen ataukah menggunakan apa yang sudah ada. Dan saya sendiri berkoordinasi dengan Kapolri, dengan Panglima TNI, dengan pihak kejaksaan juga, dan Pak Pigai juga melakukan yang sama di daerah-daerah, melakukan pengkoordinasian untuk memastikan bahwa seluruh penanganan kerusuhan itu sesuai dengan koridor hukum dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu yang paling penting. Sehingga tidak diperlukan tim independen waktu itu ya, Pak? Iya, betul. Yang ketiga adalah pembangunan sarana dan prasarana hukumnya. Nah, ini yang kita seringkali jauh tertinggal. Misalnya begini, meskipun kita akan memperlakukan undang-undang hukum pidana yang baru, tapi KUHP yang lama kan masih berjalan sampai sekarang. Itu banyak orang yang sekarang ini ada ditahan di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Dan lembaga pemasyarakatan kita itu penuh sesak. Dan itu sarana dan prasarana hukum kita sendiri. Kita bisa pindahkan narapidana asing ke negaranya, seperti ke Filipina, atau ke Inggris, atau Prancis, atau Australia. Tapi ketika negara lain mau memindahkan napi WNI ke Indonesia, kita dihadapkan kepada problem, kita mau tahu di mana. Ya, LP kita aja penuh. Di Malaysia itu ada 5.850 narapidana Indonesia. Itu kalau dikembalikan semua, kita nggak punya tempat untuk menampung. Nah, seperti itu juga kita menyadari bahwa pengadilan tidak semua kabupaten kota ada pengadilan ya. Dan kadang-kadang satu pengadilan mengcover 2 kabupaten atau 3 kabupaten dan seterusnya. Dan juga kekurangan jumlah tenaga hakim di kita. Ini juga merupakan satu yang penting harus dibangun oleh negara, walaupun ini bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, ini sebenarnya sudah tanggung jawab dari Mahkamah Agung, tapi tetap ada koordinasi antara pemerintah dengan MA. Baik, ada banyak hal yang sedang dikerjakan, Prof. Iya, betul. Nah, berbicara mengenai produk hukum, Prof, ini dalam 1 tahun terakhir setidaknya ada 3 RUU pemilu, kemudian juga rancangan undang-undang perampasan aset, RUU KUHP misalnya. Ini 3 setidaknya produk undang-undang yang tengah ramai di kalangan publik. Seperti apa sebetulnya sejauh ini perkembangannya dan sikap pemerintah terkait hal ini seperti apa? Tentu yang harus diselesaikan adalah undang-undang terkait dengan pelaksanaan kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Karena KUHP yang baru ya, itu akan berlaku
Januari 2026. Tahun depan. Nah, sementara untuk melaksanakan KUHP yang baru itu diperlukan setidaknya tuh 3 atau 4 undang-undang. Undang-undang tentang restoratif justice, undang-undang tentang pelaksanaan hukuman mati, nah dan sebagainya itu memerlukan ada undang-undang juga. Kalau nggak bisa kita laksanakan KUHP itu. Di samping itu juga bukan KUHP ya. Di samping itu juga KUHP juga harus diperbarui. Jangan sampai nanti jomplang. Ini KUHP nasionalnya sudah cukup bagus ya, sejalan dengan aspirasi nasional kita sekarang. Tapi KUHP-nya masih KUHP tahun 80. Ya, yang banyak sekali ketimpangan pelanggaran HAM itu mungkin sekali terjadi dengan KUHP yang ada sekarang. Karena itu DPR memprioritaskan bahwa harus diselesaikan KUHP dulu. Nah, KUHP ini adalah undang-undang di bidang hukum acara pidana. Ya, ini umum. Nah, kalau seperti perampasan aset yang Anda sebut tadi, itu sebenarnya hukum acara khusus. Nah, khusus hanya terkait dengan perampasan aset. Kalau hukum acara pidana KUHP itu mencakup seluruh aspek hukum pidana, misalnya mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai eksekusi putusan pengadilan pidana. Juga membicarakan misalnya tentang penahanan, penangkapan, penetapan status tersangka. Nah, misalnya pencegahan ke luar negeri. Berapa lama orang itu bisa dinyatakan tersangka? Nah, kalau dicegah ke luar negeri itu sudah ada batasannya, hanya 2 kali 6 bulan. Tapi kalau orang jadi tersangka berapa lama? Ya, Ibu Rahmawati Soekarno sampai meninggal, statusnya sebagai tersangka. Dan menurut saya itu tidak baik. Ya. Kalau orang ditetapkan tersangka, kasih waktu 1 tahun misalnya. Kalau 1 tahun, polisi, KPK, ataupun jaksa tidak bisa mengumpulkan bukti, ya bebaskan orang itu. Ya, jangan orang terpenjara dengan sesuatu yang tidak jelas. Dinyatakan sebagai tersangka kan tidak enak. Harus ada batasannya. Ya, ada batasannya seperti itu. Jadi, apa yang Anda tanya itu, pengkoordinasian kita itu berjalan, walaupun tentu belum ideal. Ya, tapi saya menganggap dalam setahun ini, perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan itu alhamdulillah berjalan cukup efektif. Yang RUU perampasan aset ini masih berjalan, Prof. Jadi itu RUU perampasan aset ini DPR mengatakan baru bisa dibahas apabila KUHP sudah selesai. Ya, memang betul sih. Karena kan ini khusus. Khusus ini kan harus mengacu kepada yang umum. Kalau yang umumnya itu belum selesai, bagaimana kita mau menerapkan yang khusus, membahas yang khusus ini? Jadi ada sandaran logisnya. Jadi katakanlah misalnya mengenai perampasan yang selama ini di dalam KUHP kita kenal itu ada penyitaan. Ya, penyitaan itu kan disita, kayak diblokir begitu ya, nggak boleh dijual, nggak boleh disita. Nanti kalau dirampas itu dengan putusan pengadilan. Kalau sudah terbukti orang ini bersalah, misalnya si A, dakwaan terbukti sah dan meyakinkan, menjatuhi hukuman 15 tahun penjara. Barang bukti dirampas untuk negara, kan dengan putusan pengadilan. Nah sekarang ini kan perampasan aset. Kapan kita rampas? Ya, di depan kita rampas, dirampas duluan, di tengah jalan, atau nunggu putusan. Kalau nunggu putusan, nggak ada yang baru. Dan ini kan mau dirampas di depan, kan timbul persoalan baru. Kalau misalnya si A disangka, karena dia disangka dia nyelundup, terus disita barangnya. Bukan disita nih, dirampas. Dirampas mungkin dimusnahkan, mungkin juga dilelang, uangnya masuk kas negara. Begitu dia tahu orang ini nggak terbukti bersalah. Nah, negaranya gimana? Negara jadi perampok dong kalau begini. Itu kan kita nggak mau melakukan hal seperti itu. Negara itu punya kewenangan, tapi kewenangan itu harus dijaga berdasarkan hukum. Jangan sampai kewenangan negara itu menjadi kewenangan baru. Itu yang kita harus khawatir. Jadi karena kita hati-hati, kita setuju ada perampasan aset itu, tapi pengaturannya itu harus detail. Kalau tidak nanti abuse of power akan terjadi. Polisi, jaksa, KPK, oknum-oknumnya mudah sekali dia merampas harta orang, padahal belum jelas ini. Baik, kita berbicara mengenai reformasi kelembagaan, Prof. Terbaru tentu saja kita wacana mengenai reformasi Polri. Saya mendengar Anda juga menjadi bagian dari komite reformasi Polri yang dibentuk oleh pemerintah. Seperti apa perkembangannya, Prof? Dan itu juga memang jadi salah satu prioritas ya, karena memang undang-undang Polri sekarang ini itu dibahas tahun 2002. Saya kebetulan waktu itu bersama almarhum Pak Matori Abdul Jalil, Menteri Pertahanan, Pak Bibantoro Kapolri pada waktu itu, kami dengan Pak Matori lah yang ditunjuk mewakili Presiden membahas RUU itu sampai selesai dengan DPR.
Dan memang RUU itu kita bahas dalam keadaan tergesa-gesa ya di awal reformasi, apalagi ada target waktu itu Agustus tahun 2002 harus selesai. Jadi kami menyadari ada kekurangan-kekurangan di dalamnya. Dan setelah 23 tahun kemudian, menurut pendapat saya sudah pantas juga kalau undang-undang kepolisian itu kita revisi. Apa yang dulu kita cita-citakan, kita atur dalam norma itu kepolisian, tapi tidak jalan dalam praktek. Nah, sementara kita sudah dihadapkan kepada tantangan baru di tahun 2025 sekarang ini. Ambil satu contoh begini, yang kita bahas agak intensif pada tahun 2002 itu bukan saja sekedar pemisahan institusional TNI. TNI ini kan dulu itu kan ABRI namanya. ABRI itu 4 angkatan, darat, laut, udara, polisi. Nah, tapi zaman reformasi kan pemisahan TNI Polri. TNI ini kan 3 angkatan lah istilah zaman dulu, 1 Polri. Nah, jadi yang 1 dengan yang 3 ini mau ditaruh di mana? Begitu. Sedangkan dulunya angkatan darat dengan angkatan kepolisian itu kan kedudukan sejajar. Sekarang ini 3, ditetapkan 1. Lalu kita mengatakan pada waktu itu memang polisi ini langsung berada di bawah presiden. Sedangkan 3 angkatan itu dia tidak langsung di bawah presiden. Di atasnya itu ada Panglima TNI. Ya, Panglima TNI langsung ke presiden. Tapi ada Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan itu yang bertanggung jawab terhadap pengadaan, pemeliharaan aset dari pertahanan. Jadi alutsista dan segala macam itu urusannya Kemhan, tapi tempur di lapangan itu urusan Panglima TNI. Nah, sementara polisi ini semua di tangan polisi. Polisi jadi sangat powerful. Dan yang kita pikir pada waktu itu adalah bahwa perubahan ini bukan institusional saja, tapi juga adalah perubahan sikap mental. Dan itu berpengaruh juga kepada perumusan kurikulum pendidikan polisi. Itu kita bahas, tapi dalam prakteknya kan tidak jalan. Masih tetap aja di akademi polisi di Akpol itu kan tetap ditaruh juga di Magelang, ikut juga sama-sama tentara angkatan darat, laut dan segala macam. Dan itu menanamkan bibit-bibit militerisme yang tidak lepas daripada polisi. Bahkan sekarang ada kritik lebih keras lagi. Sekarang polisi lebih militer daripada tentara sendiri. Nah, kita yang bikin undang-undang tahun 2002 itu kan kaget. Ya, apakah masih perlu seperti itu? Misalnya 6 bulan atau setahun, masih perlu polisi itu ditaruh di Magelang sama-sama dengan angkatan-angkatan yang lain. Ya kan? Atau memang pendidikan polisi itu seperti misalnya di bawah Kementerian Kehakiman ini ada dulu Akademi Imigrasi, Akademi Pemasyarakatan, sekarang namanya Politeknik ya. Nah, itu tidak menyebabkan mereka itu jadi militeristik ya. Saya ngajar di Akademi Pemasyarakatan itu sejak tahun 1978, tapi sekarang jadi Politeknik Pemasyarakatan. Kan tugasnya menjaga napi itu kan kayak polisi, kayak tentara juga, punya senjata juga itu. Tapi ya bagaimana ke depan? Nah, jadi kurikulum dan sikap mental, bagaimana kepangkatan? Apakah masih ada kepangkatan hierarki seperti ini? Apakah dengan hierarki kepangkatan seperti ini, misalnya otonomi penyidik menurut KUHAP? Penyidik itu kan otonom. Nah, tapi karena penyidik itu di bawah reskrim, ya bagaimana hubungan penyidik itu dengan atasannya? Karena misalnya penyidiknya ini kombes misalnya, atau di bawah lagi, cuman AKBP misalnya begitu. Tapi atasnya ada kombes nyidik, tapi atasnya ada brigjen. Gimana? Nah, itu juga hal-hal yang perlu kita pelajari. Jadi sebenarnya Tapi Prof, apa yang paling krusial kira-kira yang harus direformasi di tubuh? Yang paling krusial itu 2. Karena tugas Polri itu sebagai Kamtimas ya. Dan kemudian law enforcement, penegakan hukum. Jadi kalau Kamtibmas yang lain itu kan pengayoman dan lain-lain. Tapi yang paling penting itu kan rakyat tuh merasakan bahwa polisi itu melindungi ketertiban dan keamanan masyarakat. Jadi bukan keamanan dalam artian militer menghadapi musuh gitu, enggak. Yang dihadapi ini bukan musuh, yang dihadapi rakyat kita sendiri. Nah, gimana kita menghadapi mereka ini? Nggak bisa kita anggap. Gimana kita menghadapi demonstran? Nah, itu yang harus diperbaiki. Yang kedua adalah kewenangan melakukan penyelidikan. Orang terlibat. Sekarang ini kan korupsi misalnya, itu polisi bisa tangani, jaksa bisa, KPK bisa.
Nah, ini ke depan gimana? Apakah memang urusan korupsi ini sepenuhnya kita kasih sama KPK aja? Jadi betul-betul fokus kepada Kamtibmas, pelanggaran hukum yang ada di tengah masyarakat. Tapi bagaimana melakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan, itu menghilangkan sifat-sifat militeristiknya. Nah, itu yang harus kita perbaiki betul, sehingga memang wajah polisi itu wajah sipil sebenarnya. Tapi mereka sebagai law enforcement, mereka itu konsisten, keras menegakkan hukum itu. Tapi bukan dengan cara-cara militer. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga membentuk tim reformasi internal. Itu seperti apa nanti koordinasinya? Apakah tidak akan tumpang tindih atau bagaimana, Prof? Ya, saya berpendapat sih tidak. Ya, jadi itu komisi transformasi internal yang dibentuk oleh Kapolri itu bekerja di dalam. Ya, kalau sekiranya mereka sudah melakukan kajian-kajian secara internalnya, karena mereka sendiri tahu di mana kelemahannya. Tapi kadang-kadang kita itu orang dari luar itu bisa melihat lebih objektif daripada kita ada yang ada di dalam. Jadi kedua-duanya itu nanti akan berguna dalam artian bahwa tim yang dibentuk oleh Kapolri itu akan memberikan bahan-bahan kepada komisi yang dibentuk oleh Presiden, dan komisi yang dibentuk oleh Presiden itulah yang sebenarnya mempunyai kewenangan untuk memberikan masukan kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden dapat mengambil keputusan yang tepat untuk melakukan reformasi kepolisian ini. Sekarang kita berbicara mengenai lembaga pemasyarakatan, Prof. Lapas ini. Selain tadi sudah Anda sempat menyinggung keterbatasan infrastruktur tentu saja, kemudian ada juga yang belakangan beredar berita, mungkin Anda tahu juga berita tentang peredaran narkoba di lapas, Prof. Ada artis terbaru, Ahmad Zoni, menjadi salah satu pelaku. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah masih perlu evaluasi secara menyeluruh di lapas kita sehingga kemudian tidak ada lagi penyeludupan narkoba? Ya, memang dalam sejarah tidak ada menteri kehakiman itu yang sukses menangani penjara. Ya. Dia akan sukses kalau penjara itu sudah tidak ada lagi penghuninya. Artinya tuh hukum sudah ditegakkan, negara sudah adil dan makmur, begitu aman dan tentram, udah nggak ada lagi, lapas sudah kosong orangnya. Saya sendiri mantan menteri kehakiman 2 kali, dan menangani pemasyarakatan itu tidak mudah, ya. Tidak mudah oleh karena apalagi kalau kita menangani kejahatan narkotika. Ya. Pak Presiden pernah punya gagasan begini, mau memberikan amnesti kepada narapidana narkotika yang muda-muda, terutama yang usia produktif, ya. Jangan lama-lama di situ. Lebih kita pisahkan. Yang hanya makai aja kita amnesti, kita rehabilitasi, bukan kita pidanakan. Tapi di antara sekian puluh ribu diteliti, ternyata yang hanya makai itu minoritas. Ya. Yang paling banyak adalah yang mengedar sambil makai. Dua-duanya ya? Dua-duanya. Jadi mau apa? Ya, sebenarnya kalau secara teori hukumnya, mereka yang mengedar dipidana, mereka yang makai direhabilitasi. Nah, sekarang orang itu makai tapi ngedar juga. Mau diapain? Nah, akhirnya kan masukin ke LP, dipidana, direhabilitasi di dalam. Nah, cuman biaya rehabilitasi itu sendiri sebenarnya jauh lebih murah daripada biaya masukin orang ke LP. Ya, ngasih makan napi itu menghabiskan uang triliunan setiap tahun. Ya. Jadi kalau orang itu direhabilitasi, kan dia kan keluarganya makan segala macam ya, dan kemudian dia hanya direhabilitasi melalui satu pendidikan. Nah, sebenarnya kita belum menjadikan prioritas masalah ini, yang walaupun menurut saya harus paling tidak 2026 harus dibahas ya. Bagaimana status antara pengedar dengan pemakai ini? Kalau misalnya dipisahkan pemakai dengan pengedar itu jumlah narapidana mungkin sekian persen akan berkurang, karena 60% penghuni LP itu kasusnya adalah narkotika. Nah, dan kita kadang-kadang tidak terlalu concern dengan narkotika ini. Ya, karena kan rakyat perhatiannya korupsi harus diberantas. Iya, korupsi harus kita berantas. Tapi jangan lupa, banyak sekali uang kita itu melayang, menguap ke udara. Bukan hanya korupsi, tapi yang paling dahsyat adalah judi online dan narkotika. Pada waktu saya menjadi Menteri Kehakiman, saya membuat LP khusus narkotika di banyak tempat, ya, termasuk kalau Anda pergi ke Cipinang, itu yang paling kanan kalau kita menghadap begitu, di sebelah kantor imigrasi. Itu LP super maksimum,
pada waktu itu, itulah LP yang diresmikan oleh Presiden Megawati. Dalam sejarah, baru itu aja ada LP diresmikan Presiden. Ya, karena memang sudah sangat super maksimum. Nah, tapi kan pada waktu itu kan kita nggak tahu, belum ada drone. Sekarang ada drone. Drone bisa diterbangkan untuk membawa narkotik. Kalau dulu hanya pakai ketapel. Ya, kita sudah jammer handphone di dalam itu. Tapi ya namanya teknologi ya. Mereka ada lagi alat yang lebih canggih lagi. Ya. Pakai aplikasi yang kemarin. Betul. Jadi memang susah. Jadi orang yang pengedar itu, apalagi bandar, masuk ke dalam, dia macam-macam cara lah bisa berkomunikasi, mengatur jaringan. Dan kita harus menyadari juga orang petugas napi narkotika ini itu kan rentan terkontaminasi. Ya, baik ikut-ikutan menggunakan narkotika, rentan juga disuap. Ya, kan kita tahu berapa sih gaji pegawai LP ya. Saya tetap berkeinginan dan saya yakin bahwa Pak Agus sekarang ini Menteri Imigrasi ya, beliau polisi tentu sangat concern dengan persoalan ini. Jadi terhadap petugas itu dilakukan pendidikan disiplin sekarang. Maka dikirim ke Nusa Kambangan yang nakal-nakal tuh dilatih di situ. Dan kemudian kita berkali-kali juga melakukan tindakan mulai dari teguran keras sampai pemecatan terhadap petugas-petugas napi sendiri. Tapi ya saya tetap ingin mengatakan bahwa sulit kita mengatasi ini. Mungkin nanti setelah berlaku KUHP baru ya, kan kita ada restoratif justice dan lain-lain, itu mungkin akan lebih juga mengurangi penghuni penjara itu. Tapi tetap akan menjadi prioritas pemerintah tentu saja. Iya, prioritas kita KUHP selesai, KUHP baru dijalankan, itu jumlah orang yang dipenjarakan itu akan makin berkurang. Ya, karena kita tidak lagi menekankan bahwa hukum itu dengan pembalasan. Walaupun kita sudah pemasyarakatan namanya ya. Tapi sekarang ini kan dengan restoratif justice itu ada pemaafan antara korban dan pelaku dan melibatkan masyarakat, alim ulama dan lain-lain sebagainya. Baik, terakhir Prof, dalam 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, ada harapan ini yang Anda sampaikan kepada publik atau mungkin bentuk optimisme kepada publik 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran? Silakan. Ya, saya optimis Pak Prabowo ini lain dari presiden-presiden sebelumnya. Saya sudah ikut bekerja mulai Pak Harto ya sampai ke sekarang ini, dan memang tiap-tiap presiden itu punya style yang berbeda-beda. Pak Prabowo ini dia orangnya lebih sistematik, tegas begitu, dan dia percaya kepada beliau percaya kepada para pembantunya. Jadi kami ini juga tidak ingin memberat-berati beliau. Ya. Saya kadang-kadang ragu-ragu. Saya tanya, Pak Presiden mohon petunjuk Bapak arahan gimana, Prof? Itu kan Anda kan lebih ngerti daripada saya. Teruskan sendiri. Jadi ya, kalau diberi hal seperti itu kan tanggung jawab namanya. Kita jadi hati-hati, dan saya kira fokus beliau itu tetap pada pembangunan ekonomi ya, dan itu program-program yang beliau lakukan memang agak luar biasa ya, mengejar pertumbuhan ekonomi 8% dan dengan cara-cara yang sama sekali tidak pernah dikerjakan oleh presiden sebelumnya. Nah, jadi karena itu saya berpendapat bahwa kalaulah program dari Pak Presiden kita dan Pak Wapres kita ini yang ingin memajukan ekonomi dengan cara yang luar biasa itu disupport oleh penegakan hukum yang memang konsisten, saya pikir itu hasilnya akan segera kita rasakan. Yang paling penting itu kita menjamin stabilitas keamanan dalam negeri. Orang mau demo silahkan aja ya, mau teriak-teriak, mau bubarin DPR silahkan aja. Ya, kita nggak akan melarang orang, tapi jangan sampai kemudian ada yang bakar-bakar, ya, ada yang kemudian menjarah, merusak. Jadi saya tidak merasa pesimis sebenarnya dengan program Pak Presiden kita. Programnya itu jelas, dan sikap beliau sendiri jelas, dan kelihatannya juga kerjasama internasional yang beliau galang itu bagus. Ya. Beliau ini dengan percaya diri ya, bahkan seperti Bung Karno dulu bilang kita mau berdikari. Kita nggak nunggu-nunggu investasi asing supaya negara kita ini maju. Makanya dibikin Danantara ya, dirubah sistem keuangan negara kita, dilakukan penghematan di mana-mana, dan kita punya kapital cukup besar. Jadi kita Pak Prabowo ini nggak mengharap-harapkan bantuan-bantuan asing, roadshow ke luar negeri supaya investor datang. Enggak, bilang kita develop sendiri.
kita kaya kok, kita mampu kok. Cuman selama ini kita tidak kelola dengan baik. Dan dengan cara beliau seperti ini, ternyata kita punya kapital sampai 1 triliun US dollar lebih. Dan itu satu kekuatan modal yang luar biasa yang dampaknya akan kita rasakan 5 tahun ke depan. 1 tahun berjalan sudah banyak program strategis yang berjalan begitu. Kita harus tetap optimis di sisa tahun masa jabatan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih banyak Prof. Yusril sudah berbagi informasi dengan kami. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Profesor Yusril Iza Mahendra. Saya Said Masrur atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih banyak, Prof. Baik, sama-sama.